Halo, selamat pagi sahabat Kristoforus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dimanapun Anda berada dan kita semua selalu sehat sehingga kita tetap semangat dalam belajar. Tuhan yang Maha Esa menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi secara kompleksitas dengan sempurna dan teratur. Tuhan menyusun tubuh makhluk hidup dari satuan terkecil yang dinamakan dengan sel sehingga terbentuk makhluk hidup yang sempurna. Hal tersebut salah satu tanda keagungan dan kebesaran Tuhan yang layak kita syukuri. Yuk, langsung kita belajar tentang sel. Baik, di sini kita bisa melihat sendiri kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, pertama tentang sejarah sel. Istilah sel pertama sekali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia menggunakan mikroskop paling sederhana untuk mengamati sayatan tipis kulit kayu dari pohon. Ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding yang tebal. Kemudian, ruang-ruang tersebut dinamainya dengan sel. Lalu, penemuan tersebut berkembang lagi ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, seperti Robert Brown. Robert Brown dia menemukan berupa nukleus atau inti sel. Lalu berkembang lagi ditemukan oleh Felix Dujardin yang namanya cairan sel. Berkembang lagi ditemukan oleh Johannes Purkinje yang namanya protoplasma. Protoplasma itu yaitu bagian yang hidup dari sel. Berikut teori sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa saya buat di sini ada titik-titiknya? Karena sel itu merupakan unit terkecil dari struktural, hereditas, pertumbuhan, fungsional, dan reproduksi. Nah, pertama kita bahas bahwa sel merupakan unit terkecil dari struktural atau struktur. Berbeda yang menemukan struktur tumbuhan dan hewan. Kalau struktur tumbuhan itu dikemukakan oleh Sladen, sedangkan struktur hewan dikemukakan oleh Swan. Kedua, sel merupakan unit terkecil dari hereditas. Hereditas itu berperan dalam pewarisan sifat yang dikemukakan oleh George Mendel. Yang ketiga, sel merupakan unit terkecil dari pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Nah, beliau mengatakan bahwa sel baru berasal dari sel sebelumnya atau sering disebut dengan omne cellula ex cellula. Keempat, sel merupakan unit terkecil dari fungsional yang dikemukakan oleh Maxwell. Fungsional dalam arti bahwa sel itu nanti memiliki fungsi khusus atau organ. Contoh, organ yang terdapat dalam tubuh kita, contohnya adalah jantung. Jantung itu nanti berperan khusus untuk memompa darah, atau ginjal itu nanti berperan dalam pembentukan urin. Nah, itulah maksudnya fungsional. Lalu, yang kelima, sel merupakan unit terkecil dari reproduksi yang dikemukakan oleh Sarburger and Fleming. Nah, itulah tentang teori sel. Saya kasih trik cara mudah untuk mengingat tentang teori sel dan penemunya. Nah, kenapa saya di sini bold ada SS, HG, PR, FM, dan RS? Nah, itu sengaja saya bold karena saya itu membuat jembatan keledainya tips mudah untuk mengingat, yaitu Susi Susanti hanya gemar PR, fisika, matematika, ragu seni, and pushing. Nah, itu jembatan keledainya. Jadi, jika kamu lebih mudah mengingat teori ini dengan jembatan keledai tadi, silahkan. Tapi jika kamu makin pusing, lewatkan aja ya. Selanjutnya, bagian sel. Bagian sel itu ada dua. Yang pertama, protoplasma. Protoplasma itu adalah bagian yang hidup dari sel. Sedangkan yang kedua namanya non-protoplasma. Non-protoplasma itu berarti tidak hidup atau mati. Baik, berikutnya protoplasma.
Protoplasma secara umum ada 3 bagian utama. Yang pertama membran sel, kedua inti sel, dan yang ketiga sitoplasma. Nah, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang membran sel. Membran sel itu ada yang bersifat pasif dan bersifat aktif. Kalau dia bersifat pasif, artinya dia tidak butuh energi dalam melakukan proses tersebut. Contohnya ada difusi dan osmosis. Sedangkan yang aktif itu contohnya pompa ion, artinya dia butuh energi. Lalu, fungsi dari membran plasma. Yang pertama, untuk transportasi zat. Yang kedua, memberi bentuk sel sehingga sel itu memiliki bentuk. Yang ketiga, sebagai perlindung atau proteksi. Lalu, untuk struktur membran sel dinamakan dengan lipoprotein karena terdiri dari lipid dan protein. Lipid itu adalah lemak. Lalu, ternyata organel sel ada yang memiliki membran dan ada juga yang tidak memiliki membran. Organel yang memiliki 2 membran contohnya ada kloroplas dan mitokondria. Yang memiliki 1 membran ada RE atau retikulum endoplasma dan badan Golgi. Dan ada juga yang tidak memiliki membran atau tanpa membran. Contohnya ribosom dan sitoskeleton. Nah, sekarang sitoskeleton itu sendiri ternyata ada 2 bagian. Namanya mikrotubul dan mikrofilamen. Sebenarnya yang 2 ini sama-sama memiliki peranan dalam pergerakan sel. Bedanya, kalau mikrotubul itu membentuk flagel atau bulu cambuk, silia atau bulu getar, dan berperan dalam pembelahan sel. Sedangkan mikrofilamen itu nanti akan membantu pergerakan amuba dengan kontraksi otot. Nah, mari kita perhatikan gambar struktur membran sel. Nah, kalau kamu seandainya mencari di internet, gambar struktur membran sel itu sebenarnya beda-beda warna ya. Jadi, walaupun beda warnanya, kamu harus bisa memastikan nama-nama dari struktur membran selnya. Nah, kalau di gambar ini ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna hijau. Warna merah yang ada di gambar ini letaknya di bagian permukaan atas dan bawah. Semua warna merah itu namanya fosfat atau kepala fosfat. Fosfat itu bersifat hidrofilik. Hidro itu artinya air, feel, bayangkan feel dalam bahasa Inggris artinya perasaan atau cinta. Hidrofilik berarti cinta air. Jadi fosfat itu bersifat hidrofilik atau cinta air. Yang kedua, lihat warna kuning yang mirip seperti ekor, yang lapisan atas dan juga lapisan bawah. Semua warna kuning ekor-ekor itu dinamakan dengan lipid atau lemak. Kalau lipid itu bersifat hidrofobik, hidro air, fobik, fobia, takut. Maka artinya lipid itu takut air. Kemudian jika kepala fosfat bersatu dengan lipid, maka dinamakan dengan fosfolipid. Lalu warna biru. Warna biru itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang letaknya di atas aja, ada yang di bawah, terus ada yang panjang menembus ke bawah. Itu semua sama-sama protein. Bedanya, kalau protein itu letaknya hanya di atas aja atau di bagian permukaan atas dan bawah, maka itu dinamakan dengan protein perifer atau protein permukaan karena letaknya di atas. Lalu yang berikut, warna biru yang menembus dari atas sampai ke bawah yang panjang itu yang ada di tengah, itu namanya protein integral. In artinya masuk, jadi proteinnya itu masuk ke dalam menembus sehingga dinamakan dengan protein integral. Kemudian lapisan dari atas sampai ke bawah itu kan ada 2 lapisan tuh. Nah, itu dinamakan dengan phospholipid bilayer. Bi artinya 2, jadi 2 lapisan. Warna hijau itu adalah karbohidrat. Lalu,
Warna biru yang di atas yang menempel dengan warna biru yang lainnya yang bulat-bulat itu dinamakan dengan glikoprotein karena menempel dengan karbohidrat atau glikogen. Warna hijau itu juga karbohidrat. Nah, itulah penjelasan tentang membran sel. Nah, sekarang mari kita uji pemahaman kita sejauh mana kita memahami gambar di atas tadi. Sekarang tidak ada lagi keterangan gambar. Nah, di sini sekarang warnanya udah beda ya dengan yang tadi, tapi itu sama aja tetap namanya membran sel. Nah, kalau di sini warna merah sampai ke bawah itu namanya tadi protein integral ya. Lalu ada juga warna merah di atas hanya satu yang tidak ditempelin sama warna biru, itu namanya protein perifer atau protein permukaan. Lalu ada juga di atas warna merah ditempelin dengan warna biru, itu namanya berarti glikoprotein karena ada glikogen atau karbohidrat menempel sama warna merah tadi. Lalu warna kuning yang di bagian atas sama yang di bagian bawah itu namanya kepala fosfat. Lalu ekornya itu di bawah warna kuning yang tipis warna biru itu namanya lipid. Kalau kepala fosfat dengan lipid atau ekor lipid itu bersatu maka dinamakan dengan fosfolipid. Nah, terakhir dari lapisan atas sampai lapisan bawah yang ini dinamakan dengan phospholipid bilayer karena dia udah 2 lapisan. Nah, sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu ada 2 sebenarnya, yaitu berbentuk padatan dinamakan dengan organel. Nah, inilah yang akan kita bahas. Lalu yang kedua ada namanya cairan atau sitosol. Nah, organel sel itu diantaranya ada namanya mitokondria. Mitokondria itu bentuknya ada seperti ulet di dalamnya, berlekuk-lekuk gitu ya. Mitokondria itu berperan dalam respirasi atau pernapasan. Kedua, lisosom. Lisosom itu digunakan dalam pencernaan intraseluler. Contoh nyata bisa kita lihat pada proses penyusutan ekor berudu. Nah, itu yang berperan adalah lisosom. Kemudian yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi itu berperan dalam proses ekskresi dan sekresi. Kalau ekskresi kita tahu itu pengeluaran zat dari dalam tubuh yang tidak digunakan lagi. Contohnya keringat. Tidak butuh maka dikeluarkan. Kemudian sekresi. Sekresi itu pengeluaran zat di dalam tubuh tapi masih diperlukan. Contohnya ada enzim dan hormon. Yang keempat, retikulum endoplasma itu untuk transportasi zat. Kemudian ternyata retikulum itu ada yang kasar, ada juga yang halus. Kenapa sih Kak kasar? Ya, kenapa kasar? Karena dia ditempelin sama ribosom. Kenapa halus? Karena dia tidak ditempelin sama ribosom. Jadi kalau retikulum endoplasma kasar karena ada ribosom maka fungsinya untuk transportasi protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu untuk transportasi lemak. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu gunanya untuk sintesis protein. Lalu ada vakuola. Vakuola itu untuk cadangan makanan. Sentriol. Sentriol itu berperan dalam pembelahan sel. Kemudian mikrotubul untuk membantu pergerakan, seperti flagel atau silia. Mikrofilamen itu untuk pergerakan amuba yang dibantu oleh kontraksi otot. Organel selanjutnya ada namanya badan mikro. Badan mikro itu ada 2 jenis. Pertama, peroksisom, gunanya untuk menetralkan racun peroksida menjadi H2O2. Nah, ini kita bisa lihat pada tumbuhan dan hewan. Kedua, ada namanya glioksisom. Glioksisom itu hanya dijumpai pada tumbuhan, gunanya untuk metabolisme karbohidrat atau gula. Makanya, tumbuhan itu nggak ada ya yang namanya obesitas, kecuali hewan ya. Kenapa sih tumbuhan nggak ada yang obesitas? Karena
tumbuhan punya glioksisom, jadi glioksisom nanti akan berperan mengubah menjadi bentuk gula atau karbohidrat. Organel selanjutnya ada namanya plastida. Plastida itu berisi warna-warni. Jadi ada 3 macam bentuk plastida. Yang pertama kromoplas. Kromoplas itu berisi warna-warni kecuali warna hijau. Kedua kloroplas. Kloroplas itu berwarna hijau. Nah, ini nanti yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Ketiga leukoplas. Leukoplas itu warna putih. Nah, itulah organel sel. Sekarang kita lihat gambar perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi penjelasan di atas sudah kita bahas tentang organel sel. Jadi organel sel yang kita bahas tadi, kita bisa lihat gambarnya di sini. Dan kita lihat perbedaannya mulai dari luar sampai ke dalam. Nah, yang ini saya zoom gambar sel hewan. Nah, bisa kamu lihat sendiri ya keterangan gambarnya. Selanjutnya ada juga saya zoom gambar sel tumbuhan, sehingga kamu bisa melihat letak dari organel selnya dan bentuknya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bedanya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, kita lihat bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dimulai dari dinding sel. Dinding sel itu hewan tidak punya dan tumbuhan punya dinding sel. Kedua, lisosom. Lisosom dimiliki oleh hewan tapi tidak dimiliki oleh tumbuhan. Ketiga, plastida. Plastida tidak dimiliki oleh hewan namun dimiliki oleh tumbuhan. Keempat, sentriol. Sentriol dimiliki oleh hewan tapi tumbuhan tidak punya. Kelima, vakuola dibuat di sini tidak dimiliki hewan dan tumbuhan memiliki vakuola. Sebenarnya vakuola itu ada di hewan dan juga di tumbuhan. Cuman ukuran vakuola di hewan itu relatif kecil, sedangkan di tumbuhan itu besar, makanya dibuat sering tidak ada. Namun sebenarnya ada ya, cuman ukurannya aja yang terlalu kecil. Oke, sekarang yang terakhir. Terakhir dari pembagian protoplasma yang tadi namanya nukleus. Nah, mari kita sekarang bayangkan dalam kelas kita ada namanya ketua kelas, gunanya mengatur kelas. Sama halnya dalam sel ada nukleus. Jadi nukleus itu gunanya untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dalam nukleus itu masih ada juga pembagiannya, mulai dari selaput inti, pori-pori nukleus, nukleolus atau anak inti, kromatin. Kemudian ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan sel. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sekian dan terima kasih. Bye.